Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa minggu ini kita terus membaca merenungkan saat-saat sengsara Yesus Kristus. Di beberapa ibadah saya katakan begini, kalau kita mempelajari kisah hidup Yesus yang dicatat oleh Alkitab, ada sesuatu yang mungkin banyak orang tidak perhatikan, tapi justru itu sangat penting, yaitu dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain, misalnya kisah kelahiran, dan bandingkan dengan kisah kesengsaraan. Justru kisah kesengsaraan Yesus itu dicatat jauh lebih banyak, jauh lebih terperinci dengan kisah-kisah yang lain. Apakah saudara menyadari itu? Coba bandingkan dengan liturgi kita. Kalau minggu Advent berapa minggu? 4 minggu. Minggu sengsara berapa minggu? 6 minggu. Kita membutuhkan 4 minggu untuk bicara-bicara, termasuk mempersiapkan jemaat untuk menyambut perayaan Natal Yesus Kristus. Tapi kita membutuhkan 6 minggu untuk bicara, memberitakan, mempersiapkan jemaat untuk masuk pada penghayatan-penghayatan, pemaknaan-pemaknaan tentang sengsara Yesus Kristus. Kisah sengsaranya dicatat jauh lebih banyak daripada kisah-kisah yang lain. Kenapa begitu? Memang saya katakan beberapa hari lalu ketika saya buat status di media sosial, kita bilang begini, ketika kita merenungkan kisah sengsara Yesus, kisah sengsara Yesus itu menjadi kisah yang paling meluluhkan hati. Tapi bagi saya, kisah sengsara Yesus itu menjadi berita paling indah dan paling mengagumkan. Amin. Semua kesengsaraan Yesus yang akhirnya berpuncak di salib itu menjadi berita paling penting dari gereja. Sebab itu saya terus-menerus mengingatkan pemberitaan dari mimbar gereja. Apa yang menjadikan pemberitaan mimbar gereja berbeda dengan pemberitaan di dalam agama-agama yang lain? Bukankah di semua agama ada kemiripan soal ajaran moral? Saya kira tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan boleh membunuh, boleh berzina, boleh mencuri. Tidak ada. Semua agama dalam hal ajaran moral ada banyak kemiripan. Semua agama berkata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, hidup sebaik-baiknya. Karena itu kalau hanya itu yang kita beritakan dari mimbar gereja, apa istimewanya, apa uniknya berita dari mimbar gereja dengan berita dari mimbar-mimbar agama yang lain? Dan karena itu saya ingin terus mengulang bahwa salib adalah berita paling penting dari gereja. Karena saliblah yang tidak pernah diberitakan di mimbar agama manapun. Bagi orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, salib itu berita memalukan. Tapi bagi orang-orang yang telah ditemukan Tuhan, yang mengerti kasih Tuhan, salib adalah berita paling penting, paling indah di dalam gereja. Sebab memang itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Ujung misi dari Yesus Kristus adalah salib. Tanpa salib tidak mungkin ada keselamatan. Tanpa salib tidak mungkin ada pengampunan dosa. Dan tanpa salib tidak mungkin ada orang Kristen. Saliblah yang menjadi berita paling penting dari gereja. Karena itu harus terus diingatkan bahwa salib itu harus terus menjadi berita utama gereja. Amin. Kita tidak boleh malu memberitakan salib. Kita tidak boleh malu bersaksi tentang salib. Salib adalah misi yang paling penting dari Yesus Kristus. Sejak awal Yesus Kristus menyadari ini. Ketika kita terus merenungkan kesengsaraan, penderitaan, bahkan penyaliban dan kematian Yesus Kristus,
Saya beberapa hari lalu juga bilang begini di media sosial. Semakin kita merenungkan kesengsaraan Kristus, seharusnya membuat kita makin terkagum-kagum kepada Kristus. Saya mengutip kata-kata Pak Pendeta Stephen Tong bilang begini, sedalam apa cintamu kepada Kristus sangat tergantung pada sedalam apa pengertianmu tentang kesengsaraan Kristus. Makin dalam kita mengerti sengsara Kristus, seharusnya, semestinya, sejatinya itu akan membawa kita makin mengasihi Kristus. Amin. Dan karena itu kita membutuhkan 6 minggu dalam liturgi gereja, dalam kalender gereja untuk terus merenungkan masa-masa sengsara Kristus. Dan sejak minggu Advent, minggu sengsara pertama, saudara, kita terus membaca, merenungkan, diajak untuk memikirkan lebih sungguh-sungguh. Karena salah satu yang kita jangan lupa adalah ketika Yesus menghadapi kesengsaraan, ketika Yesus menghadapi penderitaan dan kemudian Yesus mati, itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Itu bukan sesuatu yang misalnya dia tidak duga sebelumnya, karena dia tidak pernah menyadari itu misalnya, dan karena itu dia dikejutkan. Tidak. Karena bahkan sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nabi-nabi di perjanjian lama bukan hanya menubuatkan kelahiran Yesus, tapi yang menarik adalah nabi-nabi perjanjian lama bahkan sudah menubuatkan bagaimana akhir hidup, bagaimana kesengsaraannya. Semuanya terjadi tepat seperti yang disampaikan. Misalnya, kalau di menjelang Natal orang biasa baca tuh nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus. Sebut saja misalnya, ada banyak kan, tapi sebut saja misalnya orang baca Zakaria 9 ayat 9. Bagaimana datangnya seorang Mesias, bagaimana lahirnya, tempat lahirnya sudah disebutkan di Bethlehem, bagaimana jalannya, bagaimana hal-hal yang akan nampak. Misalnya dikatakan di situ dia akan datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tidak dikatakan Yesus akan mengendarai seekor kuda. Saya kira sudah pernah terangkan ini kan. Ada perbedaan, padahal Yesus datang sebagai raja, sebagai penguasa. Tapi dia tidak datang dengan kuda, dia justru datang dengan keledai. Sebenarnya ini adalah tindakan simbolis. Kenapa tidak menggunakan kuda? Kuda selalu identik dengan perang. Raja-raja, jenderal-jenderal, pemimpin-pemimpin perang di waktu itu, mereka harus menggunakan kuda sebagai simbol kuasa, simbol otoritas, dan simbol kekuatan. Tapi ketika Yesus datang, dia tidak pernah satu kali pun menggunakan kuda. Dia menggunakan keledai. Apa beda kuda dengan keledai? Saya kira sudah pernah diterangkan, tapi ulang lagi. Kuda binatang angkut beban. Nah, sebenarnya ini tindakan simbolis. Karena memang Yesus datang pertama ke dunia bukan untuk memerangi dunia, tapi dia datang untuk mengangkut beban dosa kita. Amin. Semua itu sudah dinubuatkan. Lalu di Yesaya 53 juga sudah dinubuatkan bagaimana kesengsaraannya. Bahkan Nabi Yesaya sudah menerangkan dengan teliti, bahkan sampai matinya Yesus Kristus itu dikatakan dia akan mati, dan cara matinya dia mati di antara para penjahat. Bukankah itu yang terjadi dalam peristiwa salib? Ada penjahat di kiri kanan Yesus dan semuanya tepat terjadi. Artinya bahwa kesengsaraan, penderitaan, dan kemudian penyaliban dan kematian Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan sejak kekekalan. Sudah disepakati oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga
sehingga dia tidak terkejut. Ketika dia menghadapi kesengsaraan, tidak pernah ada tanda-tanda sedikit pun Yesus misalnya berusaha menghina, berusaha melarikan diri. Tidak. Kata kunci yang selalu muncul adalah Yesus selalu merelakan diri. Bahkan kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes misalnya, Yesus pernah bilang begini, tidak ada pihak manapun yang berkuasa mengambil nyawaku kalau aku tidak memberikannya. Dan kalau aku memberikannya, itu karena aku rela memberikannya, bukan karena mereka ambil itu. Dengan kata lain, ketika Yesus mengalami kesengsaraan, itu bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak berdaya, bukan karena ada pihak lain yang terlalu besar kuasanya, lalu misalnya mengecilkan atau membuat Yesus misalnya tidak berdaya. Tidak, dialah yang merelakan diri untuk sengsara demi saya dan saudara. Bahkan yang menarik kalau saudara membaca sewaktu Yesus sudah di atas kayu salib, di dalam Lukas pasal 19, di situ dikatakan begini. Setelah dia mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan. Jadi Yesuslah yang menyerahkan nyawanya, bukan diambil. Beda toh, diambil berarti memang dia tidak berdaya. Dengan menyerahkan, artinya secara sadar, dengan otoritasnya sekaligus dengan kasihnya kepada kita, dia menyerahkan nyawanya. Semua itu dilakukan untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Kalau Yesus tidak bersedia menempuh jalan sengsara, kita yang akan menempuh jalan ini. Kalau Yesus tidak bersedia digantung di atas kayu salib, kitalah yang akan mendapatkan penghukuman kekal dari Allah. Karena itu saya katakan ulang, berita tentang salib menjadi berita yang paling memilukan hati, tapi seharusnya menjadi berita yang paling indah dan mengagumkan. Nah, minggu ini kita membaca lagi salah satu segmen, salah satu bagian dari sengsara Yesus Kristus. Saya berharap sebelum kita membaca ayat 47 sampai 53, kita boleh perhatikan di perikop sebelumnya. Di situ Yesus berdoa di Taman Getsemani, kan? Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan kalimat doa yang direkam oleh para penginjil adalah begini. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya ketika membaca ini melihat kejujuran secara manusiawi dari Yesus Kristus. Secara manusiawi, dia sangat jujur. Dia juga tidak pura-pura bahagia. Dia tidak pura-pura kuat. Di satu pihak dia ilahi, tapi di lain pihak dia sebenarnya ingin ambil cawan. Cawan di situ berarti kesengsaraan, kutuk, murka, kemarahan, penghukuman Tuhan. Kalau boleh ambil cawan ini Bapak, kejujuran. Dia tahu ini berat, dia tahu ini begitu menyiksa. Dia tahu dengan sejujur-jujurnya dia sedang mewakili umat manusia. Siapa manusia di bawah kolong langit ini yang meminta Tuhan, berilah aku sengsara, berilah aku penderitaan, berilah aku murkamu, berilah aku kutukmu? Tidak ada manusia begitu. Dan Yesus menunjukkan kejujurannya. Tapi sekaligus ketika dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, menunjukkan ketaatannya dan ketundukannya kepada Bapa. Sekalipun secara manusiawi mungkin dia tidak siap menanggung ini, tapi karena ini kehendak Allah, dia harus menjalankannya. Berapa banyak di antara kita yang memiliki prinsip seperti ini? Mari kita terus belajar dari Yesus. Kadang-kadang menjadi pengikut Kristus memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang untuk menjalankan ketaatan dan ketundukan kepada Bapa itu bukan perkara mudah. Tapi setidaknya Yesus telah memberi suatu teladan. Kalau itu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Bapa, kalau itu untuk memuaskan hati Bapa, kalau itu untuk membuat kita ingin Allah berdaulat penuh dalam hidup kita, kadang-kadang kita
harus merelakan diri untuk menghadapi kesulitan-kesulitan karena ini. Setelah dia selesai berdoa, muncul ayat 47 secara sederhana begitu. Waktu Yesus masih berbicara, memang dia sempat bicara dengan murid-murid, datanglah rombongan orang untuk menangkap Yesus. Saya kira kita boleh menarik satu pelajaran di sini. Apa? Ternyata setelah Yesus selesai berdoa, dengan harapan besarnya supaya pergumulannya, penderitaan, kesengsaraan dia tidak alami, meskipun dia telah menyerahkan diri kepada Bapa, dia telah menyerahkan kepada keputusan Bapa, yang mengajar orang untuk tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Kadang-kadang orang berdoa, tapi orang mau kuat, orang suka, orang mau yang Tuhan ikuakan. Harusnya Yesus kasih contoh. Kita mau ini, mar Tuhan mau apa? Mar yang benar mesti ikut Tuhan mau. Karena itu orang juga mesti belajar dalam doa-doa kita selalu kalau boleh ucapkan kalimat Yesus, tetapi bukan kehendak mencari, kehendak belajar. Karena kehendak Tuhan itu pasti selalu benar. Amin. Kehendak Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Walau kadang-kadang yang kita alami tidak enak. Nah, Yesus setelah selesai berdoa, apa yang dia tidak ingin terima, tapi meskipun dia bilang kalau kehendak Tuhan oke. Setelah dia selesai berdoa, justru langsung datang tuh rombongan orang yang akan menangkap dia. Maksud saya begini, orang dapat pelajaran berharga apa di sini? Ternyata berdoa kadang-kadang tidak membuat masalahnya selesai. Berdoa tidak membuat penderitaan itu berhenti. Kiapa Tuhan kita selama sakit belum baik. Kiapa selama lama ini penderitaan belum baik. Jangan berhenti berdoa. Karena kadang-kadang doa bukan membawa kita pada menyelesaikan masalah atau berhentinya pergumulan. Tapi doa harus tetap kita lakukan sebagai wujud ketundukan kita kepada kehendak Tuhan, sekaligus memberi kewenangan seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Maka teruslah berdoa. Mungkin hari-hari ini doamu belum dijawab. Mungkin pergumulanmu belum selesai. Mungkin bahkan belum ada tanda-tanda bagaimana jalan keluar dari pergumulan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk berseru. Jangan berhenti meminta belas kasih Tuhan. Karena makin kita berdoa, makin Tuhan menyatakan apa yang Dia mau. Ini prinsip pertama. Justru Yesus setelah selesai berdoa, bukan berarti akhirnya tidak jadi kesengsaraan, tapi justru dia selesai berdoa langsung datang ke kesengsaraan. Tapi dia telah menyatakan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dan kalau Yesus tidak bersedia menanggung itu, kita semua akan celaka. Lalu mari kita perhatikan lebih teliti bacanya. Di sini dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium. Kalau saudara baca ayat paralel di bawah judul itu kan Yesus diurapi. Kalau di dalam kurung itu, kalau saudara perhatikan di bawah judul ada ayat-ayat paralel. Misalnya di sini dikatakan Matius 26 ayat 47 sampai 56 dan seterusnya. Nah, kalau saudara baca Matius 26 itu ada yang ditulis begini. Datanglah rombongan orang yang akan menangkap Yesus. Mereka disuruh. Kata disuruh tak muncul di bacaan ini. Tadi saya kira tetap kita perhatikan. Mereka disuruh oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Artinya apa? Artinya orang-orang yang datang menangkap Yesus itu tidak semuanya punya pemahaman yang sama. Ada yang memang sadar dia kedatangannya untuk
agama, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tapi ada orang-orang yang dalam tanda kutip disuruh. Lagi terang-terangan kita bilang diperalat. Nah, orang belajar di sini. Saudara, jangan mau diperalat untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, jangan juga kita memperalat orang untuk melakukan kejahatan. Memukul orang lain dengan menggunakan tangan orang lain. Kadang-kadang begitu kan? Di dalam politik kadang-kadang terjadi seperti itu. Menghabisi orang lain, tapi supaya nggak kentara, pakai orang lain kentara. Jangan cara-cara seperti itu menerobos ke dalam gereja. Berusaha menjatuhkan orang lain, supaya nggak kentara, pakai orang lain kentara. Jadi kita bilang itu dia nama menampar orang lain, pinjam orang kentara. Nah, itulah yang dilakukan oleh iman-iman itu. Mereka seharusnya menjadi teladan dalam hal kebenaran. Mereka seharusnya menjadi teladan dalam hal hidup yang terhormat. Mereka seharusnya menjadi teladan, terlepas dari mereka mungkin tidak mengetahui atau belum mengetahui dengan jelas siapa Yesus. Tapi setidaknya dia sebagai sesama. Yesus sedang muncul sebagai pemimpin, sebagai pengajar, sebagai pemberita kehendak Allah pada waktu itu. Tapi Alkitab bilang mereka iri. Mereka tidak ikhlas kalau orang sekarang lebih kagum pada Yesus, sehingga di mana-mana Yesus khotbah, di mana-mana Yesus KKR, mungkin berdampak baik Allah mulai sepi. Karena apa? Karena ternyata Alkitab membongkar para rohaniawan ini, orang-orang yang disebut pemuka-pemuka agama. Mereka memiliki jabatan yang suci, tapi ternyata mereka tidak memiliki hati yang suci. Ternyata mereka orang-orang bengis. Ternyata mereka orang-orang yang paling keras mengajarkan, paling keras menentang kejahatan. Tapi sekaligus mereka lah yang paling berani melakukan kejahatan. Tidak menjamin orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan rohani. Tidak menjamin orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan dengan segala kelengkapan atribut pelayanan. Otomatis mereka lebih cinta kepada Tuhan. Bahkan yang terjadi dikatakan, mereka memperalat. Mereka menyuruh orang-orang yang mungkin pemahamannya terbatas untuk melakukan kejahatan. Mereka mungkin pernah mengajar berulang-ulang karena pengetahuan mereka tentang hukum Taurat, jangan membunuh. Tapi mereka lah yang menyuruh orang untuk membunuh. Saya pernah dengar seorang pengkhotbah bilang begini, maksudnya seorang penafsir namanya Matthew Henry. Dia bilang begini, memang yang menjatuhkan eksekusi mati kepada Yesus adalah Pilatus, politisi, pemerintah. Tapi otaknya, sutradaranya justru adalah para rohaniawan. Maka Matthew Henry bilang begini, dalam hal merancang kejahatan, kadang-kadang para rohaniawan bisa lebih jahat dari politisi. Saya nggak bilang semua politisi jahat, enggak. Tapi dalam hal merancang, mereka disuruh, mereka diperalat. Maka pesannya bagi kita bilang, hati-hatilah. Jangan kita mau diperalat untuk melakukan kejahatan. Insaful. Hanya karena sokase doi, hanya karena saudara telah diberi banyak uang, akhirnya saudara mengiyakan saudara diperalat untuk melakukan kejahatan. Yesus tahu ini. Yesus tidak berusaha menghindari. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, saya baca di ayat sebelumnya, kita akan mundur ini. Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya mengikutinya. Perhatikan kata-kata, Yesus pergi ke tempat yang sudah biasa mereka datangi. Saudara mengerti apa di sini? Saya mengertinya begini. Kalau saja Yesus ingin menghindar sengsara yang akan dia alami, dia boleh cari tanpa baru malam itu yang misalnya Yudas belum pernah tahu. Ketika dikatakan Yesus pergi ke tempat yang biasa orang datangi, berarti ayat ini mau bilang apa? Murid-muridnya bukan baru kali itu
favorit Yesus. Ketika misalnya selesai melaksanakan pelayanan, mungkin itu salah satu tempat favorit yang biasa Yesus bawa dari murid-murid untuk berdoa. Karena di sini dikatakan, pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Artinya apa? Yesus tahu bahwa Yudas tahu tempat itu. Yesus tidak berusaha untuk menghindar. Dia biarkan. Dan datanglah rombongan itu yang pimpin Alkitab bilang murid Yesus, Yudas, yang selama bertahun-tahun sudah menikmati pelayanan Yesus, yang selama bertahun-tahun sudah menyaksikan karya-karya pelayanan Yesus, sudah melihat mujizat-mujizat dari Yesus, sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang begitu penting, sudah diberi kepercayaan, bahkan kepercayaan yang istimewa menjadi pemegang kas dalam organisasi kecil milik Yesus. Tapi apa yang dia lakukan pada Yesus pada akhirnya? Di sini dikatakan dia memimpin. Dia justru sekarang yang memimpin orang-orang yang akan berbuat jahat kepada Yesus. Apa tidak sedih hati Yesus? Sebenarnya ini saya sudah katakan di beberapa minggu yang lalu. Kita juga harus belajar. Hati-hatilah. Semua kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, semua kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menikmati hubungan indah dengan Tuhan. Sudah berapa banyak firman yang kita dengar, bahkan firman yang sangat keras mungkin telah kita dengar, menegur dosa, mengecam dosa, menuntut pertobatan. Dan berapa banyak kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita. Mungkin juga kita telah diberi jabatan pelayanan, tapi ketika kita tetap bermain-main dengan dosa, hati-hatilah, akan datang waktunya kita akan menjadi seperti Yudas, diperhitungkan sebagai orang yang dibinasakan oleh Tuhan. Apakah Yesus tidak tahu dari awal? Waktu Yesus memilih 12 murid dari awal 3,5 tahun yang lalu, apakah Yesus tidak tahu sejak itu bahwa nanti akan ada salah satu orang di antara mereka yang justru akan melawan dia, yang selama ini telah menikmati kasih yang melimpah, tapi sekarang berbalik menyerang dia? Saya yakin Yesus sudah tahu. Kenapa Yesus sudah tahu tetapi dia pilih? Setidaknya suatu hari nanti tidak ada orang yang akan menggugat Yesus, seolah-olah Yesus tak kasih kesempatan. Yesus bilang kita kasih kesempatan. Kesempatan itu juga istimewa, tapi dia telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekarang dia diserahkan kepada maut, diserahkan kepada kuasa kegelapan. Biar saja. Kita harus berhati-hati, harus takut, karena Tuhan itu panjang sabar, berlimpah-limpah dalam kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Biarlah kita penuh kasih, tapi juga harus takut kepada dia. Jangan pernah sia-siakan. Jangan sampai pada akhirnya engkau menyesal. Jangan sampai engkau menyesal. Dia datang sekarang memimpin orang-orang yang akan menghukum Yesus, menghabisi Yesus. Dan dia datang dengan penampilan yang begitu manis. Sebelumnya memang ada tanda perjanjian antara dia dan imam-imam kepala. Orang membayangkan saja bahwa waktu itu kan malam. Itu malam dulu dan malam sekarang beda. Maksudnya beda. Maksudnya dulu tidak ada lampu, tidak ada Petromax, tidak ada lampu apapun. Paling tinggi obor. Atau apapun itu film The Passion of the Christ gitu kan. Orang atau film apa saja, orang cuma bawa obor. Ya mungkin kita membayangkan, ya mungkin memang Yesus muka dan dia murid-murid rada-rada mirip. Mungkin ini cuma kita dugaan. Nanti orang kalau sebab pendapat dari Tuhan Yesus, kalau orang lihat dia murid-murid kalau bisa membuka. Mari yakin dulu mau baku dapat, kita yakin gitu. Karena biasanya ada orang begini. Ada suami istri, saudara pernah dengar cerita atau tanggapan orang? Dulu orang beda sekali, makin lama makin sama-sama, rupa makin mirip
mirip dorang begitu. Begitu? Jodoh menikah muka ya. Itu bakal nak ini mereka jodoh menikah muka. Padahal dulu berbeda langit dan bumi, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, makin lama makin mirip, makin lama makin mirip dalam karakternya. Kadang-kadang juga ada orang, aduh muka lupa makin lama makin mirip. Anak, ya loh, waktu lahir dia agak lain, makin besar ini yang makin mirip papa, makin mirip mama. Nah, harusnya begitu. Orang-orang yang makin lama makin ikut Yesus harusnya makin mirip Yesus, kecuali Yudas. Memang ada orang-orang begitu. Nah, dia datang dengan penampilan yang manis. Apa? Datang dengan mencium Yesus. Ini dia bernama ciuman yang mematikan. Ada, kalau tidak salah, mantan ketua Sinode Pendeta Ausuti bilang begini, lebih baik cambuk yang menghidupkan daripada ciuman yang mematikan. Dapat yang manis dia penampilan, mar dia hati bengis. Dia datang mencium Yesus, tapi hatinya sedang menunggu kejatuhan Yesus. Hati-hatilah yang nampaknya indah, yang nampaknya mempesona, mungkin sekali itu hanya pintu masuk kejatuhan. Orang-orang yang datang dengan kata-kata manis, hati-hatilah jangan sebenarnya di hatinya dia tidak melimpah dalam kasih. Dia hanya menggunakan kemanisan itu sebagai topeng kejahatan. Berapa banyak anak muda yang dijatuhkan, anak muda perempuan. Berapa banyak anak muda perempuan yang dijatuhkan oleh laki-laki yang berkata, aku cinta padamu. Tapi sesudah itu, dia meninggalkan engkau. Hati-hatilah. Kita bisa memperlebar aplikasi bagian. Saudara bersyukur, kata Pak Tom, Pendeta Stephen, kalau di jemaat masih ada hamba-hamba Tuhan yang berani menegur dosa, berani mengecam keras dosa. Bersyukur. Justru waspada kalau pendeta tidak berani menegur dosa. Kalau pendeta selalu berkata-kata manis lemah lembut. Kita tidak bilang kalau pendeta lemah lembut itu dia hati bermisnada Kita bilang tidak selalu begitu. Yudas datang untuk mencium Yesus. Yesus terima tidak dia mencium? Tidak, karena Yesus tahu dia hati. Engkau mencium aku untuk menyerahkan aku kah? Yesus tahu dia hati. Apakah Yudas bereaksi? Tidak tahu. Yang bereaksi justru murid-murid yang lain. Di sini dikatakan toh, murid-murid yang lain. Ketika mereka melihat, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Saudara, sekali lagi kita ingatkan, apa tidak sakit hati Yesus? Orang yang selama ini telah diberi kesempatan yang begitu istimewa oleh Tuhan, tapi sekarang dia datang secara terang-terangan untuk melawan Yesus. Dia datang sekarang terang-terangan. Ternyata selama ini dia mengikuti Yesus, tapi dia tidak mencintai Yesus. Sangat mungkin itu juga menjadi teguran bagi kita. Apakah kita mengikuti Yesus sekaligus mencintai Yesus? Mengikuti Yesus dalam pengertian kita mendapat status, kita orang Kristen, kita datang di gereja, kita menerima jabatan pelayanan. Tapi apakah itu berbanding lurus dengan cinta kita kepada Yesus Kristus? Nyata. Ayat-ayat ini memanggil kita untuk bertobat. Lalu reaksi murid-murid bagaimana? Memang kalau di sini tidak tulis dia nama. Tadi kalau saudara baca di ayat-ayat yang paralel, dikatakan orang yang bereaksi itu adalah Petrus. Dia langsung ambil dia pedang, lalu dia hajar salah seorang dari rombongan itu, hamba imam besar. Di sini tak catat dia nama, tapi di Injil Yohanes dicatat dia nama Malkus.
M-A-L, bukan Markus, Malkus. Dia dicatat. Yohanes mungkin setelah peristiwa ini dia cari tahu siapa tuh orang ini. Karena itu Injil-Injil lain tidak catat, tapi Yohanes lebih teliti mencatat. Dia catat. Dia bilang Malkus, orang yang mendapat belas kasih Yesus. Waktu Petrus sikat ke dia, putus. Mungkin dia menghindar. Mungkin kita bayangkan mungkin warna ini mungkin Yesus mau share memang dia kepala atau dia leher. Dasar orang prajurit yang tahu menghindar. Akhirnya kena juga tuh telinga. Putus. Apakah Yesus bilang? Mantap Petrus. Gitu Pak. Mesti fanatik bela apa kita. Daripada ini satu caparuni, baju untuk kita baru menjatuhkan kita. Mana bagus. Biar pakai pedang baru membela kita. Yesus bilang, stop Petrus. Yesus menolak ciuman kasih. Yesus menolak ciuman yang lahir dari hati yang mengisi. Tapi juga Yesus menolak ungkapan kasih, tapi dengan pedang. Tidak boleh. Selama ini Yesus sudah mengajar mereka bagaimana jangan melawan kekerasan dengan kekerasan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus sudah mengajar dengan mulutnya dan sekarang dia menunjukkan itu dalam keteladanan. Sebab kenapa? Kalau misalnya Yesus setujui murid-muridnya harus mengangkat pedang dan berhadapan dengan rombongan orang yang mungkin saja jumlah mereka mungkin 1000, ada yang bilang 1000 orang. Kita juga tidak tahu karena kenapa orang mesti datang dengan jumlah banyak. Ada dorang, ada dugaan. Yesus ini kan sebanyak fans, sebanyak pengikut, mungkin sekali akan terjadi perlawanan dari pihak pengikut. Nah karena itu dorang sosial. Datang dalam jumlah besar, datang dengan alat perang, datang dengan pedang dan pentung. Lalu kalau misalnya Yesus biarkan ini, oke, waktu murid-murid tanya, Tuhan, bagaimana? Orang baku sikat, Tuhan bilang, oke, gas. Bukan oke, gas. Oke, bakejo. Bagaimana kalau terjadi pertumbuhan darah? Kita patut menduga yang akan binasa adalah pasti itu 11 murid itu. Orang cuma sedikit. Yesus tidak lagi orang berperang. Memang Yesus lagi orang perang rohani, bukan perang fisik. Mereka tidak dilatih bagaimana bersilat. Ya bersilat kata boleh dalam pengertian positif. Memang kalau mau pergi beritakan Injil, kalau tidak bicara, ya susah kan. Bagaimana juga, pergilah beritakan Injil ke sendiri. Tapi juga dia tidak tahu bicara. Yesus melatih tentu. Tapi Yesus mau, kalau misalnya orang baku ajar, mati orang. Pertama itu akan menghancurkan seluruh ajaran kasih Yesus Kristus yang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, kalau orang mati, siapa yang akan menjadi saksi adegan-adegan selanjutnya? Dan yang lebih penting, siapa yang akan bersaksi ke seluruh dunia tentang Injil Kristus? Maka Yesus cegah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sekaligus Yesus melarang mereka karena ada adegan yang lebih penting yang mereka harus saksikan. Kalau di sini tidak muncul tuh adegan begini. Waktu datang tuh rombongan, dikatakan di Yohanes, Yesus maju ke depan. Ini contoh pemimpin yang baik. Ketika masalah datang, dia pemimpin yang maju, anak buah mundur. Nah kadang-kadang dalam dunia tertentu, waktu datang bencana, pemimpin mundur, anak buah maju. Dia seruju dia anak buah. Gitu? Mahal giliran semua dapat piala, dia tuh maju, tuh lain mundur. Kalau semua dapat tuh hadiah, dia tuh maju, tuh lain mundur. Mar giliran mau kerja, giliran ada masalah, giliran ada pergumulan, dia mundur, orang lain dia suruh maju. Yesus menjadi contoh pemimpin yang hebat. Ketika datang masalah, dia tampil di muka dan dia tanya, siapa yang kamu cari? Lalu orang-orang itu bilang, Yesus dari Nazaret. Langsung dia bilang, aku lagi. Saat itu dikatakan orang-orang itu jatuh ke tanah. Lalu Yesus tanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, aku lagi. Kalau aku yang kamu cari, bawa aku. Jangan diri. Di dalam krisis, Yesus masih menunjukkan pembelaan terhadap murid-murid.
Berapa banyak orang Kristen yang ketika menghadapi pergumulan secara khusus para pemimpin rohani. Harusnya para pemimpin rohani kita belajar dari teladan Yesus. Dalam krisis berapa banyak orang yang masih memikirkan orang lain. Sangat manusiawi, sangat beralasan ketika kita menghadapi pergumulan, lalu kita tidak pusing lagi dengan orang yang pergumulan. Sedangkan kita bergumul, mana mungkin kita masih menghina orang lain. Sudah nanti orang urus, tapi Yesus terlepas dia punya keilahian, tapi wataknya sebagai pemimpin dia jadikan contoh. Datang masalah dia maju, dia lindungi murid-murid. Sekaligus ketika dia punya murid-murid berusaha menyatakan pembelaan tapi menggunakan pedang, Yesus bilang tidak boleh. Tidak boleh. Aku tahu niat hatimu baik, tapi caramu tidak benar. Jangan. Di sini orang apa satu pelajaran lagi. Satu tindakan kebaikan kalau tidak didasari oleh pengertian yang benar tentang kehendak Allah bisa menjadi sia-sia. Kita yakin Petrus berniat baik. Tidak ada tanda-tanda dia berniat jahat. Dia berniat baik untuk bela Yesus. Manusiawi ini. Tapi Yesus tidak kasih. Karena apa? Caranya membela menggunakan pedang. Niat baik atau tindakan baik yang tidak dibangun di atas pengertian yang benar tentang kehendak Allah bisa menjadi mubazir. Di Alkitab Perjanjian Lama ada contoh. Daud suatu ketika datang ke Tuhan. Waktu itu dia raja berkuasa penuh, mutlak. Tidak ada lagi undang-undang di atas raja. Daud bilang, Tuhan, kita mau bikin baik Allah for Tuhan. Tuhan bilang, nah, bukan ngana tuh mau bikin, nanti ngana ke ayat. Keturunan mulai niat baiknya tidak disetujui oleh Tuhan. Niat baik Petrus tidak disetujui oleh Tuhan. Karena ada yang lebih penting, yaitu kehendak Allah harus dijalankan. Belajar untuk tidak menanggapi kekerasan dengan kekerasan. Yesus berusaha mencegah mereka. Inilah pemimpin yang hebat. Meskipun pada akhirnya Petrus juga tidak pegang kendali. Tuhan belum jawab. Dia ambil tindakan. Karena dia bilang, Tuhan, mestikah kami melawan dengan pedang? Tuhan wanang belum Riki bilang, nyandak atau gas. Dia suruh baik. Hati-hati juga orang. Kadang-kadang ini menjadi pelajaran berharga. Kadang-kadang orang minta Tuhan kasih petunjuk. Orang kadang-kadang ceroboh. Bah minta Pak Tuhan, belum dapat petunjuk, so bertindak. Akhirnya salah. Dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan. Supaya jangan pada akhirnya tindakan-tindakan salah itu justru merugikan kita. Kadang-kadang mungkin niatnya baik, tapi orang belajar tunggu kalau Tuhan bereaksi, tunggu kalau Tuhan kasih tanda, tunggu kalau dukungan Tuhan sudah sangat kuat. Dan ini membutuhkan kesabaran. Tindakan-tindakan kita perlu terus diawasi, terus dikontrol oleh firman Tuhan. Tapi bagaimanapun Yesus, oke, dia menunjukkan kasih di dalam sengsaranya. Kalau saudara perhatikan semua yang saya uraikan tadi, satu yang sangat menonjol adalah di dalam semua adegan Yesus tetap mengendalikan situasi. Perhatikan. Yesus tak dibawa tekanan, Yesus tak dibawa kontrol mereka, tapi Yesuslah yang kontrol, Yesus yang kendalikan. Sampai di saat salah seorang murid menebas telinga musuh-musuh Yesus, Yesus masih menunjukkan kasih. Dan karena itu orang itu dicatat namanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan orang itu. Kita belum dapat informasi. Apakah setelah dia mendapat kasih mujizat Yesus di saat yang sangat krisis itu, apakah kemudian hari dia berbalik? Kita tidak pernah tahu. Tapi sekali lagi, sayang sekali kalau orang yang sudah mendapat limpahan kasih, tapi akhirnya menentang Yesus. Lalu pada akhirnya, sekali lagi kita bilang, orang belajar. Yesus tetap menunjukkan kasih. Di dalam krisis, di dalam kesulitan, dia tetap menunjukkan kasih kepada orang-orang. Sesudah itu dia mengecam semua mereka. Dia mengecam Yudas, dia mengecam Petrus, sekarang dia mengecam
para rombongan imam-imam, para rohaniawan itu. Kamu menyangka aku ini penyamun. Nah, itu yang jadi tema orang. Sangkamu aku penyamun? Saya ketika membaca ini, kira-kira dia makna apa? Paling kurang 3. Pertama, ketika dia bilang, sangkamu aku ini penyamun, ngoni kira kita penyamun, ngoni kira kita penjahat. Ini bisa berarti paling kurang 3 hal. 1, orang-orang yang datang itu memang tidak semuanya kenal. Dorang tidak kenal semua, yang kenal mungkin cuma sebagian orang, tapi lebih banyak yang tidak kenal. Karena itu tindakan kepada Yesus itu adalah tindakan yang karena mereka tidak kenal. Yang kedua yang hampir mirip dengan itu adalah memang di antara orang yang kelihatannya sudah kenal, tapi mereka salah sangka tentang kedatangan Yesus Kristus. Sehingga mereka membenci dia. Mereka punya kebenisan hati terhadap dia. Mereka berusaha menghabisi dia. Mereka salah sangka. Sangkamu aku ini penyamun. Mau dikira kok kita ada KKR orang datang banyak itu. Mau dikira kita mau pancuri mulai ke domba-domba. Mau justru harus koreksi diri. Pelayananmu seperti apa? Kamu telah salah sangka terhadap. Yang ketiga, Yesus bagi saya ini menegaskan. Yesus sedang menegaskan siapa dirinya di balik kata-kata ini. Sangkamu aku ini penyamun. Dengan kata lain, dia sedang bilang kita ini bukan penyamun. Kita ini bukan perampok, kita ini bukan penjahat. Sebenarnya agak mirip di Injil Yohanes. Kalau saudara baca, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Yesus Kristus. Itu pertanyaan yang saya kira ini ayat penting kita membaca. Di dalam Yohanes 8 ayat 46. Ini kalimat penting sekali yang pernah diucapkan oleh Yesus. Yohanes 8 ayat 46. 5 menit atas saya keluar. Yohanes 8 ayat 46. Coba saudara baca, itu kalimat yang menurut kita sangat luar biasa. Yohanes 8 ayat 46. Mudah-mudahan kita tidak salah. Oh benar. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ini kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh nabi manapun, oleh rasul manapun, oleh pemimpin manapun dalam perjalanan sejarah dunia. Tidak pernah ada orang yang berani mengucapkan, siapa di antara kamu yang sanggup membuktikan aku berdosa? Silahkan. Ada? Saudara bayangkan kalau kita hari rasul, kalau kita berdiri di mimbar sini, kalau kita bilang berdiri, pelayan khusus, teman-teman versus jemaat, siapa di antara kamu yang sanggup menunjukkan dosa? Silahkan. Saya yakin saudara langsung ambil kertas, langsung ambil formen dan mulai tulis dosa-dosa kami masih. Sombong sekali. Tapi Yesus pernah menantang orang. Ini kalimat begitu agung. Siapa di antara kamu sanggup buktikan dosa? Silakan. Ini kalimat paling agung. Tidak berani ada orang berani mengucapkan ini. Pemimpin paling hebat dalam Alkitab tidak pernah. Karena apa? Mereka semua berdosa. Yesus mengucapkan ini karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Karena itu dia layak menjadi pengganti kita. Amin. Sangkamu aku ini penyamun. Dengan kata lain dia bilang, kita bukan penyamun, kita bukan penjahat, kita bukan berdosa. Kenapa kamu datang? Untuk menghabisi aku. Setiap hari aku ada sama-sama kamu. Ternyata kamu berani main sembunyi-sembunyi. Kamu tidak berani lakukan di depan orang. Kamu lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Buktinya, di hadapan orang kamu seolah-olah begitu manis terhadap Allah. Tapi di belakang kamu rancangkan kejahatan untuk Allah. Sangat mungkin begitu kan. Ada orang di depan orang manis, tapi diam-diam melakukan kejahatan. Sangat mungkin saya juga mengkritik diri. Sangat mungkin ada orang di depan jemaat dia pakai sola, dia menggunakan jabatan-jabatan pelayanan, tapi di tempat-tempat sembunyi. Begitu kurang ajar terhadap Tuhan. Hati-hatilah, ini begitu kaya, begitu limpah. Hati-hatilah.
Lalu Yesus bilang, oke, memang dulu Yesus bilang belum saatnya. Berkali-kali mereka akan menangkap Yesus, tapi Yesus bilang belum saatnya, belum saatnya, belum saatnya. Tapi di sini tiba-tiba muncul, ini sudah saatnya. Dan inilah saat kuasa kegelapan ini. Sekarang tanggaplah, kuasa kegelapan itu betul-betul telah diberi kesempatan. Yesus menanggung semua ini untuk kita. Yesus menanggung semua ini supaya kita memperoleh keselamatan. Amin. Teruslah memikirkan kasih Yesus. Dia rela menderita, dia rela mencurahkan nyawa, dia rela mencurahkan darah, dia rela menyerahkan nyawanya, dia rela mati dengan cara dipermalukan di atas kayu salib. Untuk saya dan saudara, harusnya ini akan membuat kita makin terkagum-kagum dengan kasih Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Jika masih ada puji-pujian yang sudah dipersiapkan dengan kesempatan. Puji-pujian saya Yesus Bapa.